Perkenalkan, nama saya Tresna Rosi Margarita Sayuna. Saya dari kelas 3 di Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum bisnis. Yang pertama ada hukum TPPU. Hukum TPPU atau tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan yang melibatkan proses legalisasi hasil kejahatan. Unsur-unsur yang dimiliki hukum TPPU, yang pertama tindak pidana awal, yang kedua legalitas, yang ketiga penyembunyian, yang keempat pemberian informasi palsu, yang kelima niat pencucian uang, yang keenam transaksi keuangan, dan yang ketujuh asal-usul dana. Sanksi hukum TPPU, yang pertama pidana penjara. Pelaku TPPU dapat dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang berikut ada denda. Pemberian denda merupakan sanksi finansial yang bisa dikenakan terhadap pelaku TPPU. Jumlah denda biasanya ditentukan dalam undang-undang dan dapat mencakup sejumlah besar uang. Yang berikut ada sanksi administratif. Selain sanksi pidana, undang-undang juga dapat menyediakan sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha atau pembekuan buku rekening. Yang berikut ada pencabutan aset. Pengadilan dapat memerintahkan pencabutan atau penyitaan aset yang terkait dengan TPPU, termasuk harta yang diperoleh dengan menggunakan hasil kejahatan. Dan terakhir ada pencabutan hak-hak kewarganegaraan. Beberapa yurisdiksi mungkin memperlakukan pencabutan hak-hak kewarganegaraan bagi pelaku TPPU. Berikut adalah materi penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis adalah proses yang menyelesaikan ketidakpastian atau perselisihan yang muncul antara pihak-pihak bisnis. Tujuan penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis bertujuan agar mencapai kesepakatan atau keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Proses penyelesaian sengketa bisnis dapat melibatkan beberapa metode. Yang pertama, metode negosiasi. Yang kedua, metode mediasi. Yang ketiga, metode arbitrase. Yang keempat, metode litigasi. Pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian sengketa bisnis. Yang pertama, pihak yang bersengketa. Yang kedua, negosiator atau perunding. Ada mediator, ada arbitrator, ada pengacara, ada ahli hukum atau ahli keuangan, dan juga ada petugas administratif. Yang berikut materi perusahaan go publik. Perusahaan go publik adalah perusahaan yang memutuskan untuk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek dan menawarkan sebagian dari sahamnya kepada publik melalui penawaran umum saham atau IPO. Dengan kata lain, go publik atau go IPO mengacu pada langkah di mana perusahaan swasta memperoleh akses ke pasar modal dengan menjual sahamnya kepada investor publik. Yang berikut ada unsur-unsur perusahaan go publik. Yang pertama adalah penawaran umum saham atau IPO. Langkah utama di mana perusahaan mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek dan menjual sebagian sahamnya kepada investor publik melalui penawaran umum saham. Yang kedua ada prospektus atau dokumen resmi yang memberikan informasi rinci kepada calon investor tentang perusahaan, seperti profil perusahaan, kinerja keuangan, risiko, dan rencana penggunaan data. Yang berikut Bursa Efek. Pilihan Bursa Efek tempat saham perusahaan akan tercatat dan diperdagangkan. Yang berikut ada due diligence atau proses penyelidikan menyeluruh untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam proses prospektus dan pengungkapan lainnya. Yang terakhir ada tim manajemen yang solid. Investasi publik memerlukan kepercayaan, sehingga memiliki tim manajemen yang solid dan berpengalaman adalah unsur penting. Yang berikut saya akan masuk dalam materi perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah upaya sistematis untuk melindungi hak, keamanan, dan kepentingan konsumen dalam konteks berbagai transaksi ekonomi. Tujuan perlindungan konsumen ialah untuk menciptakan lingkungan konsumen yang adil, aman, dan transparan dalam interaksi ekonomi. Yang berikut adalah materi anti-monopoli. Anti-monopoli merujuk pada kebijakan atau tindakan yang bertujuan untuk mencegah atau mengatasi praktik-praktik monopoli dalam ekonomi. Tujuan anti-monopoli, tujuannya ialah menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan memberikan keuntungan kepada konsumen. Yang terakhir ada materi mengenai hukum e-commerce. Hukum e-commerce merujuk pada seperangkat peraturan dan regulasi hukum yang mengatur transaksi perdagangan elektronik atau e-commerce. Transaksi e-commerce adalah pertukaran barang, jasa, atau informasi antar pihak yang dilakukan secara elektronik melalui internet atau platform. Perkembangan dan jenis landasan hukum e-commerce. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai landasan hukum utama yang mengatur transaksi elektronik, perlindungan data, dan tanda tangan elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik menetapkan ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik terkait dengan kegiatan e-commerce, termasuk tata cara transaksi, perlindungan konsumen, dan kewajiban penyelenggara. Yang berikut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyediakan dasar hukum bagi perlindungan konsumen dalam konteks e-commerce, mencakup hak-hak konsumen dan tanggung jawab penyedia layanan. Yang terakhir adalah Regulasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang relevan dalam konteks vintage di e-commerce. Sekian dari penyampaian materi hukum bisnis dari saya. Terima kasih.